Artis Dinar Kendi diperiksa polisi terkait aksi protes sambil berbikini di pinggir jalan. Sebuah rumah di Manggarai, Jakarta Selatan ludes dilalap api. Kapolda Sumatera Selatan minta maaf atas sumbangan bodong 2 triliun rupiah dari keluarga Akiditio. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore hari ini bersama saya Davi Pratama dan rekan saya Syafati Suryo yang akan bergantian menyampaikan informasi selama 2 jam ke depan. Syafa, selain 3 informasi tadi, kita memiliki informasi apa saja? Iya, selamat sore Davi dan pemirsa. Kita awali iNews sore hari ini dengan informasi sebuah rumah di Jalan Keselamatan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan terbakar pagi tadi. Warga bahu-membahu membantu memadamkan api. Lantai 2 sebuah rumah dalam sebuah gang di Tebet, Manggarai, Jakarta Selatan, Kamis pagi terbakar. Sambil menunggu petugas pemadam kebakaran tiba, warga bahu-membahu memadamkan si jago merah dengan peralatan seadanya. Kebakaran sempat membuat warga sekitar panik karena posisi rumah berada di kawasan padat penduduk. Petugas damkar yang tiba cukup kesulitan melaksanakan pemadaman karena sempitnya lokasi kebakaran. Namun 1 jam kemudian, api berhasil dijinakan. Kebakaran diduga akibat hubungan arus pendek listrik. Saya kan lagi tidur, itu tiba-tiba ada api dari kamar sebelah, gitu. Itu akibat korsleting tinggi listrik kayaknya. Bang, ini bangunan apa sih bang? Rumah, kos-kosan? Ini bangunan rumah pribadi milik sendiri. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, Dinar Kendi menjadi sorotan setelah aksinya menggunakan pakaian seksi di pinggir jalan. Polisi memeriksa Dinar Kendi dalam dugaan pelanggaran Undang-Undang Pornografi dan ITE. Aksi Dinar Kendi menggunakan pakaian seksi di pinggir jalan berujung pemeriksaan polisi. Aksi disjoki yang dilakukan di kawasan Lebak Bulus ini diketahui sebagai bentuk penolakan terhadap perpanjangan PPKM level 4 oleh pemerintah. Polisi kemudian menangkap Dinar Kendi pada Rabu malam di kawasan Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan, kemudian dimintai keterangan oleh unit PPA Polres Metro Jakarta Selatan. Kemarin sekitar pukul selepas maghrib lah ya, kita amankan yang bersangkutan, setengah 10 malam ya. Setengah 10 malam kita amankan yang bersangkutan, kemudian kita ambil keterangan untuk bisa mempertanggungjawabkan tentang video yang ada di yang viral di media sosial tersebut. Setelah ini kita akan nanti memeriksa beberapa saksi-saksi yang lain, termasuk saksi adiknya sendiri atau yang bersama di dalam kendaraan, karena memang yang memvideokan itu adalah adiknya sendiri yang merangkap asistennya dengan menggunakan handphone ini milik daripada saudara DM atau alias DC ini. Saat ini Dinar Kendi masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang ITE. Jika dari hasil pemeriksaan ini memenuhi pasal tersebut, maka statusnya akan dinaikkan ke tahap penyidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui perkembangan pemeriksaan Dinar Kendi, sudah ada rekan kami Vito Erlangga di Mapolres Jakarta Selatan. Selamat sore Vito, bagaimana perkembangan pemeriksaan polisi terhadap Dinar Kendi? Ya, selamat sore Safa dan pemirsa, dapat kami laporkan bahwa memang hingga saat ini DC masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Jakarta Selatan. Dan rencananya setelah dilakukan pemeriksaan, Polres Jakarta Selatan juga rencananya akan melakukan gelar perkara pada sore hari ini. Namun kami belum mengetahui terkait kapan dan pukul berapa gelar perkara akan dilakukan. Kemudian juga menurut keterangan
keterangan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, selain Dinar Kendi, saat ini juga adik dari DC ini juga masih menjalani pemeriksaan di Polres Jakarta Selatan terkait dengan kasus yang sama. Tadi berdasarkan pemantauan kami, adik dari DC yang juga selaku asisten dari DC ini mendatangi Polres Jakarta Selatan sekitar pukul 11.30 siang tadi, dan adik DC ini juga menjalani pemeriksaan sehubungan dengan perannya dalam mengambil gambar serta mengunggah video terkait dengan aksi DC yang melakukan protes terkait dengan PPKM dengan berbusana bikini di pinggir jalan di kawasan Lebak Bulus pada Selasa kemarin. Kemudian hingga saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan, dan dalam pemeriksaan ini pihak kepolisian menyita 2 alat bukti, yaitu 2 handphone milik DC, dan nantinya dari pihak kepolisian juga berencana akan terus mencari saksi-saksi lain dan akan mencari alat bukti lain serta akan menghadirkan saksi ahli. Namun kami belum mengetahui siapa saksi ahli yang akan dihadirkan, dan selain itu juga memang dengan adanya aksi ini Dinar Kendi masih diduga atau dimungkinkan atau disangkakan terkait dengan pasal pornografi dan UU ITE. Hingga saat ini kami masih menunggu terkait dengan perkembangan kasus ini. Kembali ke Anda, Safa. Tito Erlangga melaporkan langsung dari Mapolres Metro Jakarta Selatan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Eko Indraheri meminta maaf atas sumbangan bodong 2 triliun rupiah dari keluarga Akiditio. Kapolda Sumsel mengaku tidak hati-hati. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Eko Indraheri meminta maaf kepada seluruh masyarakat dan secara khusus kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Ia mengakui dirinya tidak hati-hati saat menerima sumbangan dari keluarga pengusaha Akiditio sehingga menimbulkan kehebohan di masyarakat. Dan tokoh masyarakat Sulawesi Selatan, saya sebagai individu, selaku individu ketika mendapatkan informasi dari awalnya adalah Ukadinkes menghubungi saya karena akan ada sumbangan dari keluarga Akidi yang disampaikan melalui Bapak Profesor tadi. Terima kasih, sekali lagi saya mohon maaf atas kegaduhan ini, walaupun ini sifatnya pada pribadi, tetapi saya tidak lepas jabatannya sebagai Kapolda. Oleh karena itu, mudah-mudahan ini pengalaman yang luar biasa bagi saya pribadi, bagi seluruh masyarakat dan Sementara itu, Mabes Polri mengirimkan tim internal untuk memeriksa Kapolda Sumatera Selatan Irjen Eko Indraheri. Sebelumnya berdasarkan pemeriksaan PPATK, biliet giro 2 triliun rupiah dari keluarga Akiditio tidak ada alias bodong. Mabes Polri mengirimkan tim internal untuk memeriksa Kapolda Sumatera Selatan Irjen Polisi Eko Indraheri terkait sumbangan bodong 2 triliun rupiah dari keluarga pengusaha Akiditio. Pemeriksaan untuk meminta penjelasan terkait kronologi penerimaan sumbangan. Ini dari Mabes Polri sudah menurunkan tim internal, yaitu dari Irsus Itwasum Mabes Polri dan dari Paminal Divopam Polri. Ya tentunya kan ingin melihat kejelasannya seperti apa, kasusnya bagaimana, dan itu adalah ranah daripada klarifikasi internal. Sementara itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan turun tangan untuk memeriksa kasus ini. PPATK menyimpulkan biliet giro 2 triliun rupiah dari keluarga Akiditio tidak ada, sementara dana sumbangan ini dapat dikatakan bodong. Kalau segala sesuatu terlihat too good to be true, dalam bahasa Inggris itu sulit dipercaya ya kebenarannya gitu. Itu maka kita harus think and rethinking, berpikir dan berpikir lagi gitu.
betul-betul kita mempertimbangkan apakah ini orang ini bisa dipercaya apa tidak. Apakah uangnya ini ada apa tidak. Jadi memang harus selalu bertanya-tanya. Tapi kalau kesumbangan itu sesuatu yang realistis sesuai dengan profil kan mudah. Misalnya ada pemerintah di kita nyumbang 2 triliun, orang tidak akan nanya, duitnya emang banyak, itu triliun. Polemik sumbangan bodong ini bermula saat keluarga Aki Ditio menyumbang 2 triliun rupiah untuk penanganan COVID-19. Sumbangan diserahkan ke Polda Sumatera Selatan 26 Juli lalu. Berita sumbangan bernilai fantastis ini pun viral di media sosial. Namun ternyata sumbangan ini tak kunjung cair. Polisi lalu memanggil sejumlah anggota keluarga Aki Ditio untuk diperiksa. Dari Jakarta dan Palembang, Sumatera Selatan, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jelang 2 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, seruan untuk berdemo muncul dari salah satu kubu Himpunan Mahasiswa Islam. Namun di kubu lain meminta soliditas dijaga untuk mendukung pemerintah menangani COVID-19. Dua kubu pengurus Himpunan Mahasiswa Islam berbeda sikap dalam merespon penanganan pandemi COVID-19 oleh pemerintah. HMI pimpinan Abdul Muiz menerbitkan surat instruksi untuk mengajak kader HMI berdemo pada tanggal 6, 13, dan 16 Agustus 2021. Unjuk rasa itu untuk mengkritik pemerintah yang dinilai gagal menangani pandemi COVID-19. Titik aksi dari gedung DPRD, DPR RI, hingga Istana Negara. Sementara kubu HMI pimpinan Raihan Aryatama menginstruksikan sebaliknya. Raihan menginstruksikan kadernya untuk mendukung pemerintah menangani COVID-19, diantaranya dengan membentuk relawan untuk membantu masyarakat yang terdampak virus corona. Perbedaan sikap menunjukkan kuatnya dualisme yang terjadi di organisasi HMI. Abdul Muiz sebelumnya terpilih sebagai pejabat ketua umum setelah pimpinan sebelumnya Sadam Al-Jihad mengundurkan diri pada Maret 2020. Sementara Raihan Aryatama terpilih lewat Kongres HMI di Surabaya pada Maret 2021 yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Namun kubu Abdul Muiz menilai Kongres di Surabaya inkonstitusional. Bahkan Kongres yang berlangsung di Gedung Islamic Center ricuh karena ada sejumlah kader yang mengamuk karena usulannya tak disetujui mayoritas peserta pemilik suara sah. Seorang pria pensiunan Polri di Bogor, Jawa Barat gagal divaksin karena NIK KTP-nya dipakai orang lain. Sementara warga Bekasi gagal vaksinasi karena NIK-nya diduga telah digunakan warga negara asing. Siswandi, pria pensiunan Polri asal Komplek Gria Salak Asri Ciampea, Kabupaten Bogor, gagal divaksin setelah 3 kali mendaftarkan diri ke puskesmas setempat. Pasalnya, saat mendaftarkan diri, nomor induk kependudukan atas nama Siswandi berbeda dengan data dari pihak Dinas Kesehatan. Nama yang ada digunakan sebagai nama Sudarno. Pria pensiunan Polri ini kemudian melapor kepada 2 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta Dinas Kesehatan. Namun 2 instansi itu menyarankan menghubungi Kemenkes dan Kemendagri melalui akun website kedua instansi tersebut. NIK saya itu atas nama Sudarno. Atas nama Sudarno. Udah kepakai sama orang. Iya. Dipakai sama orang. Orang mana, Pak? Kemarin itu orang mana ya? Orang mana? Daerah Bogor atau Jawa? Udah Bogor aja. Bogor dari juga. Kabupaten kayak. Terus upaya apa Pak yang sudah Bapak lakukan, Pak? Nah, ini kan disuruh lapor ke Dukcapil sudah. Terus Dukcapil suruh ke Depdagri ya. Nah, sudah Depdagri kembalikan ke itu. Baik lagi. Ke Dukcapil ya. Hal serupa juga dialami warga Bekasi, Jawa Barat. Wasit tidak bisa mendapat suntikan vaksin karena nomor induk kependudukan di KTP-nya ternyata sudah dipakai orang lain. Pada pemeriksaan administrasi saat vaksinasi massal pada 29 Juli lalu, NIK-nya tercatat telah menerima suntikan vaksin di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kita ulang, kemudian dicek tekanan darah, kemudian di screening. Ya, setelah screening kan baru ada verifikasi data. Nah, di situ baru ketahuan bahwa nomor NIK saya itu sudah ada atau mungkin sudah divaksinasi atas nama Lee In Wong ya kalau nggak salah seperti itu. Setelah ditelusuri, NIK wasit ternyata dipakai oleh pria bernama Lee In Wong yang diduga merupakan warga negara asing.
Wasit akhirnya telah mendapat vaksinasi, namun permasalahan nik yang disalahgunakan belum tuntas. Dari Bogor dan Bekasi, Jawa Barat, iNews melaporkan. Seorang wartawan harian lokal dan 2 pengurus LSM terluka setelah berkelahi dengan petugas proyek pembangunan Pasar Nauli, Sibolga, Sumatera Utara. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.